Shalom. Kurang semangat Kak, kita sapa lagi ya Kak ya. Shalom. Halo adik-adik di rumah, bertemu lagi dengan Kak Ruri dan Kak Giti. Kita berdua dari Komplek Ambara Murah. Masih pada semangat kan? Oke, gimana kabar kalian di pagi hari ini? Tentu sehat ya Kak. Iya, walaupun di masa pandemik ini kita ibadah di rumah, kita sekolah di rumah, tetap harus semangat. Pasti dong Kak. Iya. Oke Kak Giti, kita mau sambut pagi kita yang indah dan cerah ini. Kita mau angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Oke. Semuanya ayo bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa. Semuanya siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau boleh berkati kami hingga saat ini, dan kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat Bapa. Sungguh mengucap syukur dan bersuka cita kami boleh bersekolah minggu lagi Bapa di pagi hari ini bersama kedua orang tua kami, bersama kakak dan adik kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk sekolah minggu hari ini Bapa, Tuhan yang boleh berkati, semoga berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu di sini Bapa, dalam setiap pelayanannya, dalam firman yang boleh disampaikan, semoga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau olahraga di pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik, semua boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya, yang nanti akan dibawakan oleh Kak JJ dan Kak Rudi. Sebelumnya kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Kakak JJ, Kakak Rudi. Nah, adik-adik, di minggu pagi hari ini kita akan membahas tentang Musa mendirikan kemah suci. Ya. Ya, tapi sebelum itu kan kita mau berdoa untuk Oke. masuk firman Tuhan. Adik-adik ambil posisi yang nyaman. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin kata-katanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Tuhan, Tuhan, sekarang kami sudah berkumpul, sekarang kami sudah berkumpul, ingin mendengar firman-Mu. ingin mendengar firman-Mu. Berkati kami semua, Berkati kami semua, agar kami agar kami dapat mengerti dapat mengerti dan menjalankan dan menjalankan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab mana, Kak? Kitab Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Adik-adik ada yang tahu nggak nih kitab Keluaran ini terletak di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kakak tahu nggak? Mana ya? Kayaknya perjanjian lama, Kak, setelah kejadian. Nah, oke adik-adik, kita mau baca dari ayat 1 sampai 33. Kakak baca ayat yang pertama, nanti kita bacanya secara bergantian sampai pada ayat yang ke-33. Oke. Oke. Kita memberi judul Musa mendirikan kemah suci. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhkanlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus mengkuduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu.
Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tebir itu. Diletakkannya di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangannyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atas korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat terakhir. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, adik-adik, sebelum keadaan pandemi kayak sekarang ini, siapa di antara adik-adik yang sering rajin ke gereja? Kalau Kak Rudi gimana? Iya kak, aku tuh rajin kak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya waktu untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan gak cuma hari Minggu aja kak, setiap hari kita harus punya waktu untuk memuji Tuhan. Ya, betul sekali ya adik-adik. Intinya adik-adik harus meluangkan waktu buat Tuhan. Oke adik-adik, di pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ada kata kemah suci. Pasti di antara adik-adik ada yang bertanya kemah suci itu apa? Kemah suci itu apa sih kak? Oke, kemah suci itu pada zaman Bapak Musa. Jadi di situ Bapak Musa diutus oleh Tuhan Allah untuk membangun yang namanya kemah suci. Kemah suci itu adalah tempat untuk bangsa Israel beribadah dan bertemu kepada Tuhan. Nah, sama halnya dengan gereja pada zaman sekarang, di mana gereja ini kan tempat kita beribadah, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau pada zaman Bapak Musa, di situ namanya kemah suci. Nah, bangsa Israel di sini selama perjalanan menuju tanah Kanaan, di situ Bapak Musa diutus untuk membangun yang namanya kemah suci untuk bangsa Israel agar bisa bertemu dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita pergi ke gereja, kita harus dengan hati tulus, sukacita, dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kan kita ke gereja kak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kan bergereja bertemu dengan Tuhan. Jadi benar-benar harus dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Betul sekali kak. Juga pada saat adik-adik mendengarkan firman, adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, fokus dan tertib. Karena Tuhan Allah melihat adik-adik semua. Tuhan mau adik-adik tahu bahwa Ia selalu menyertai. Oke adik-adik, jadi adik-adik udah tahu ya bahwa Tuhan Allah itu selalu beserta kita dimanapun kita berada. Gak cuma di gereja aja, ketika adik-adik main, ketika adik-adik sekolah. Jadi adik-adik harus tetap bersikap baik, menjadi pelaku firman dan selalu menyebarkan berkat Tuhan dimanapun adik-adik berada. Betul sekali kak. Jadi iman adik-adik selalu bertumbuh dan jangan lupa rajin sekolah minggu. Oke, demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa kak. Adik-adik boleh sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Terima kasih atas firman Tuhan atas firman Tuhan
pada hari ini buat kami menjadi anak yang taat kepada orang tua dan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rudi dan Kak Jeje. Gimana? Menarik bukan? Menarik dong, Kak. Oke, di saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Kita angkat satu pujian yang berjudul Aku Gereja dan Kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus.